Salam damai sejahtera dan salam Imago Dei, saudara-saudari, sahabat KSSI Medan yang terkasih dimanapun berada. Selamat merayakan hari Minggu biasa kelima dalam liturgi gereja kita dan selamat merayakan Ekaristi baik secara offline di gereja maupun online di rumah. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan permenungan saya terkait Injil hari ini, yakni Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya membaca dan merenungkan kutipan ini, saya langsung teringat pada sebuah quotes yang bunyinya demikian. Selalu ada harapan untuk mereka yang sering berdoa dan selalu ada jalan untuk mereka yang selalu berusaha. Ungkapan ini merangkum seluruh peristiwa mukjizat dalam Injil hari ini, yakni secara sederhana ingin mengatakan bahwa sebenarnya jalan, harapan, dan kesembuhan senantiasa disediakan oleh Tuhan bagi kita. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah seberapa banyak saya berdoa dan seberapa banyak saya berusaha untuk mendapatkan rahmat. Di dalam Injil dikatakan bahwa Yesus bersama dengan dua muridnya, Yakobus dan Yohanes, pergi ke rumah Simon dan Andreas. Di rumah itu, ibu mertua Simon sedang terbaring karena sakit demam. Mereka langsung memberitahukan keadaan ibu mertua Simon kepada Yesus, dan kemudian Yesus memberikan kesembuhan kepada ibu mertua Simon tersebut. Dalam kutipan ini kita bisa melihat bahwa ada kata memberitahukan. Artinya kata memberitahukan sebagai kata kerja yang menunjukkan adanya usaha dan tindakan, di mana usaha itu akhirnya membuahkan kesembuhan. Dalam situasi sulit saat ini yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang belum tahu sampai kapan akan berakhir, kita tentu juga mengalami keluhan-keluhan dalam hidup kita. Mungkin kita tidak seperti ibu mertua Simon yang mengalami sakit demam, sakit secara fisik. Tapi mungkin kita punya keluhan lain. Misalnya sebagai pelajar kita mengeluh, belajar online kita merasa tidak mengerti apa-apa. Kita juga mengalami kesulitan mencari metode belajar yang baik supaya murid-murid bisa paham pelajaran. Dan banyak keluhan lain yang sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Dalam situasi sulit itu, kita juga perlu merenungkan dan mengingat kembali kepada siapakah kita memberitahukan keadaan diri kita itu? Apakah kita seperti para murid yang segera memberitahukan keadaan ibu mertua Simon kepada Yesus? Mungkin lewat doa-doa kita memberitahukan kepada Yesus keadaan kita, atau juga mungkin dalam perayaan Ekaristi. Atau malah kita membagikan dan memberitahukan keadaan kita itu di media sosial. Misalnya membuat story di WA, Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya. Terkait hal ini saya memiliki pengalaman. Saya pernah beberapa kali melihat postingan di media sosial kira-kira seperti ini. Hari ini saya sakit, minum obat dulu, mudah-mudahan cepat sembuh. Lalu mengunggah foto dirinya yang sedang sakit. Dan masih banyak postingan-postingan lain serupa dengan ini. Melihat postingan demikian menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi saya, di mana orang-orang mulai sibuk mengumbar keadaan dirinya di tempat yang kurang tepat. Dan hal ini juga secara tidak sadar dapat menggantikan Yesus dalam hidup kita yang seharusnya menjadi sumber kesehatan,
menjadi tempat kita menceritakan seluruh kehidupan kita. Apakah setelah mengunggah di media sosial kita memperoleh kesembuhan dan dapat membangkitkan harapan kita? Tentu tidak. Karena kesembuhan sesungguhnya hanya berasal dari Tuhan. Sama halnya ketika dalam kutipan Injil ayat 32 sampai 35, ketika orang-orang sakit dan yang kerasukan setan dibawa kepada Yesus, mereka menjadi sembuh. Sekali lagi, dalam kutipan ini kita bisa melihat ada usaha lewat kata dibawa. Artinya bahwa sebenarnya Yesus selalu hadir dan siap menolong. Namun kita juga diharapkan melakukan usaha dengan mau datang kepadanya, menyampaikan keinginan-keinginan yang menjadi harapan kita. Namun sebagai umat beriman, kita tentu tidak cukup sampai kepada datang dan mengalami kesembuhan. Kita juga diharapkan mampu menjadi seperti ibu mertua Simon yang setelah mengalami kesembuhan langsung melayani Yesus dan murid-muridnya. Kita juga hendaknya ketika mengalami kesembuhan dan menerima berkat dari Tuhan, rela juga untuk melayani dan membagi berkat kepada sesama kita. Contoh tindakan sederhana yang konkret yang bisa kita lakukan dalam situasi sulit saat ini, misalnya, mungkin kita masih memiliki pekerjaan yang baik, mendapatkan rezeki yang cukup. Kita bisa berbagi kepada orang-orang yang mungkin sangat kesulitan, bahkan hanya dalam memenuhi kebutuhan hariannya saja. Mungkin tetangga kita yang paling dekat dengan kita. Cara lain juga bisa memberikan peneguhan kepada mereka yang sedang berduka, di mana pada situasi saat ini banyak saudara-saudari kita yang tidak bisa secara normal memberikan penghormatan kepada saudara-saudari mereka yang meninggal. Cara lainnya mungkin kita juga bisa mengajak saudara-saudari kita yang mulai kehilangan harapan, mulai mengabaikan kehidupan berimannya karena situasi sulit saat ini. Kita juga bisa mengajak mereka ikut berdoa di rumah ataupun membuat doa sendiri, dan banyak hal lain, contoh konkret yang bisa kita buat bersama sesuai dengan situasi yang kita alami. Satu hal yang bisa kita yakini adalah bahwa rahmat Tuhan tidak akan bekerja tanpa usaha dari manusia. Maka marilah kita senantiasa setia menceritakan seluruh situasi hidup kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita, dan tetap berusaha memperbaiki keadaan kita itu agar kita senantiasa disembuhkan dan memperoleh rahmat yang telah disediakan Tuhan untuk kita. Dan mari juga kita setelah mengalami rahmat, rela juga membagikannya kepada orang yang membutuhkan melalui tindakan nyata kita.